Selamat malam rekan-rekan sekalian, bertemu lagi bersama kami di PT Berbinar Insightful Indonesia, sebuah platform di bidang edukasi dan layanan psikologi yang tentunya hari ini, malam ini seperti biasa, setiap minggu kita punya acara yang namanya Berarti. Seperti tertulis di atas kepala saya ini ada berarti gitu ya, dan berarti ini adalah Berbinar Here's to You, merupakan live TikTok dari produk kelas dari Berbinar Insightful Indonesia, atau kami punya brand yang namanya berbinar.in gitu ya. Dan kalau kalian penasaran kira-kira ini platform apa gitu, dan kalian pengen tahu lebih lanjut tentang platform ini gitu, tentu kalian bisa langsung masuk aja ke websitenya berbinar.in. Ketik aja di browser kalian di berbinar.in, atau kalian juga bisa langsung datang langsung di sosial media yang berbinar di Instagram, TikTok gitu kan, atau mungkin kan juga bisa subscribe di Telegramnya Berbinar atau di YouTube officialnya Berbinar di Berbinar Insightful Indonesia. Ketik aja kalau di TikTok sama Instagram di berbinar.in. Jadi kalian sana bisa lihat langsung kira-kira sebenarnya Berbinar itu kayak gimana gitu, dan sebenarnya apa sih yang kita jual ke kalian kayak gitu. Dan tentunya kalau kalian penasaran tentang Berbinar Insightful Indonesia itu seperti apa, kalian bisa tanya juga langsung ke adminnya Instagram maupun TikToknya Berbinar gitu ya, karena itu akan bantu kalian bisa lebih tahu lanjut kira-kira kebutuhan kalian di bidang psikologi yang bisa diberikan sama Berbinar itu apa kayak gitu ya. Berbinar sendiri itu punya 3 produk utama, di samping itu juga punya 2 produk sampingan gitu ya. Produk utamanya 3 itu ada yang namanya kelas gitu, ada konseling, dan juga ada yang namanya psikotes gitu. Dan tiga-tiganya ini tentu kita punya berbagai varian harga. Yang pertama pasti dengan harga yang gratis gitu kan, juga ada yang sampai harga yang paling premium gitu kan. Dan price listnya seperti apa langsung cek aja di website, dan tanya langsung di adminnya TikTok dan Instagram Berbinar gitu ya. Salah satunya acara hari ini adalah acara gratisnya Berbinar. Kalian bisa langsung ngobrol sama saya, Dani Sanjaya Arvensia, SPSC MPC Psikolog, merupakan psikolog dari platform ini, platform berbinar.in, Berbinar Insightful Indonesia. Jadi kalian bisa tanya-tanya secara gratis sama psikolog. Kalian penasaran kira-kira kalian punya problem apa gitu di rumah keseharian, atau yang barusan kalian bikin kepikiran, overthinking ataupun itu, aja kesini langsung, maupun gratis, tanya sama psikolog, karena kita nggak lama di sini, kita cuma 30 menit sampai 20-30 gitu ya. Jadi mumpung gratis, kalian bisa nanya-nanya semuanya di sini gitu. Karena di sini bukan tempatnya buat ngegibah, buat ngejulit atau apapun itu, tapi di sini kita pingin nginspirasi kalian semua dengan informasi-informasi penting yang bikin kalian jadi lebih paham tentang psikologi atau permasalahan kalian kayak gimana. Dan tentunya kalau kalian ternyata punya permasalahan yang serupa dengan apa yang dicurhatkan sama teman-teman yang ada di sini, itu bisa, harapannya bisa bikin kalian jadi punya insight baru tentang bagaimana cara mencari solusi atau menyelesaikan permasalahan yang kalian hadapin kayak gitu. Dan gunakan acara ini itu dengan sebaik-baiknya teman-teman semuanya ya. Dan caranya gimana gitu, ada 2 cara. Pertama, kalian bisa langsung ketik di bawah di live chatnya di live TikToknya Berbinar ini gitu kan, ketik di situ, tanya aja langsung, sapa atau say something di situ. Atau kalian juga bisa sending invitation ya buat saya untuk nge-accept kalian buat bisa open mic langsung ngobrol sama saya di sini gitu. Dan tentunya di sini gratis gitu, dan kalian bisa nanya maupun punya kesempatan seperti ini. Dan acara semacam ini akan hadir setiap minggu malam jam 8 waktu Indonesia Barat, dan harapan bisa membantu kalian semua. Jadi langsung aja kita sapa-sapa teman-teman yang di sini ya. Selamat malam buat teman-teman yang sudah bergabung di Berarti Berbinar Here's to You, live TikTok yang berbinar.in, Berbinar Insightful Indonesia. Ada Mbak Elizabeth Rusid, ada Mbak TRYYENNS Triens gitu ya, mungkin how to spell it well. Dan Jaki Live Up gitu kan, ada jam 14.19, ada Yuhu, ada apa 4U nya gitu, dan ada juga Mbak Risa Rosita gitu kan, dan ada Love Dragon gitu kan, ada Mas RDWN, ada pertanyaan nih langsung dari Mas Car Washing Body gitu kan. Mas mau tanya deh, misal kita suka deja vu itu kenapa ya, apakah ada hubungannya sama psikologi gitu. Nah, ini aku ya bisa ngobrol bareng.
Yuk, silakan. Ada yang mau tanyain Mas Karwashing Badi tadi tanya tentang deja vu gitu kan. Halo Mas, kedengaran nggak? Beneran jelas banget. Oh, enggak sih Mas, mau tanya kan kadang itu ya Mas, saya tuh ada misalnya lagi ngelakuin sesuatu, tapi itu kayak ngerasa kok kayaknya udah pernah gitu kan. Itu kan biasanya disebut deja vu gitu ya. Apakah kalau mengalami situasi tersebut tuh di dalam apa masih berhubungan dengan psikologi atau enggak sih Mas kalau suka seperti itu tiba-tiba deja vu padahal kayak baru pertama kali tapi ngerasanya kayak udah gitu dalam segala hal yang entah lagi mungkin dalam hal pekerjaan atau lagi misalnya chatting sama orang atau ngobrol sama orang terus lagi beli sesuatu kok kayak udah pernah padahal belum gitu tuh apakah berhubungan dengan psikologi atau enggak sih Mas? Itu sih penasaran dari kemarin. Kasih. Kayaknya habis ngalamin itu gitu ya. Jadi Mas Karwashing Badi terus tanya kira-kira itu relate nggak sama psikologi gitu apa enggak gitu kan. Iya Mas. Ya, jadi yang pasti itu apakah berhubungan atau tidak itu sebenarnya peluangnya seperti probabilitas gitu kan. Jadi kalau kita ngomong kejadian-kejadian yang mungkin akan terjadi, seperti mirip kayak kita bertemu dengan kembaran kita atau kita juga mungkin mengalami hal serupa berulang dan itu mirip sama yang dijalani sama orang lain tuh kurang lebih seperti itu. Tapi yang pasti gitu kan kalau kita ngomong tentang apa yang terjadi sama kondisi dalam mimpi kita itu bagian dari proses kognitif yang berlangsung dalam diri kita gitu dan eh, probabilitas yang terjadi dalam pikiran kita saat kita sedang tidur itu sendiri kan sebenarnya sesuatu yang tidak terkontrol oleh kita gitu. Dan kalau kita ngomong tentang kondisi tidak sadar, kondisi dalam kognitif kita dalam kondisi sedang istirahat atau sedang tidur, itu kan pasti berkaitan dengan apa-apa yang terjadi dengan situasi di sebelum tidur gitu kan. Dan kalau kita ngomong sebelum tidur, berarti banyak sekali peluang-peluang hal-hal yang akan muncul dalam pikiran kita saat kita sedang tidur gitu kan. Dan eh, apa ya semacam relate each other gitu kan. Saling terikat satu sama lain dan tentunya itu bisa jadi apa ya semacam bersilang satu sama lain gitu antar setiap kejadian-kejadian yang terjadi sebelum kita tidur itu yang akhirnya membentuk sebuah fragmen cerita dalam kita itu istirahat saat kita dalam kondisi tidur gitu ya. Dan peluang terjadinya kemiripan itu kan sangat kecil sekali dan saya yakin deja vu itu tidak terjadi setiap hari gitu kan. Maka itu saya bilang peluang terjadinya kemiripan informasi yang muncul dalam memori kita saat kita sedang tidur itu sangat kecil sekali hingga bisa terjadi serupa dengan kejadian di saat kita sedang bangun atau saat kita sedang sadar atau sedang awake gitu ya. Nah, apakah itu berhubungan sama psikologi? Ya bisa jadi seperti itu gitu karena mungkin harapan kita itu mirip sama kayak kita punya harapan sesuatu terus kemudian ternyata masuk ke dalam mimpi kita dan terwujud dalam kondisi setelah kita bangun dan ternyata beberapa dari harapan kita itu ternyata memang terjadi dalam kehidupan nyata gitu. Sama seperti itu juga dan kalau kalian mungkin sadar gitu ya, ketika kita sedang deja vu, ya jadi ketika kita sedang deja vu itu kan kita ketika kita paksa apakah semakin mirip dengan apa yang sedang kita alami saat kita istirahat itu juga semakin kadang-kadang semakin buram gitu kan. Jadi pasti itu kejadian-kejadian yang mungkin terjadi mungkin 1 sampai 2 menit aja atau mungkin satu nggak sampai 5 menit atau 10 menit kayak gitu kan. Dan artinya bahwa kejadian yang sebentar itu kalau kita mau trace lagi ke dalam memori kita saat kita tidur apakah lanjutannya seperti apa itu akan langsung buram gitu. Saya yakin seperti itu. Benar gitu nggak Mas Karwashing Badi? Karena kalau kita semakin mengingat sesuatu yang pernah kita alami saat kita tidur yang kita anggap sebagai deja vu itu semakin sulit mengingatnya. Pasti kita akan ingat sesuatu ikonik aja dari cerita mimpi kita dalam kita tidur itu tadi gitu. Iya Mas Karwashing Badi seperti itu. Oh iya Mas gitu sih emang kadang tuh emang tapi emang nggak banyak sih kejadiannya cuma kayak terpenggal-penggal gitu aja tapi memang kadang aja nggak sering gitu sih jadi apa namanya oh kok keingetan kayak pernah gitu tadi udah jelas terima kasih Mas. Dan itu makanya saya bilang kadang kita penasaran gitu sejauh mana kemiripan itu akan terjadi dengan kondisi kenyataannya daripada dibandingkan dengan kejadian saat kita sedang mimpi itu kan. Nah
semakin kita mencoba nge-trace, semakin kita mencoba mengecek, menginvestigasi apakah peristiwa yang terjadi di saat kita mimpi itu benar-benar sampai mana yang bakal mirip sama kejadian nyatanya, itu makin kadang-kadang makin buram gitu. Nah seperti itu, jadi fragmen kemiripan itu akan sulit tertrace gitu kan, kita sejauh mana mimpinya. Dan ini kita penasaran, jangan-jangan kita bisa memprediksi kejadian yang terjadi di saat sekarang berdasarkan hasil mimpi kita saat deja vu kayak gitu. Dan ini terkait sama memori, kognitif, dan kemiripan-kemiripan yang muncul karena sebenarnya bagian dari cross section antara harapan dan kejadian yang sesungguhnya kayak gitu ya. Dan untuk lebih lanjutnya mungkin saya tidak bisa menjelaskan lebih lanjut karena memang bukan keahlian saya gitu. Dan mudah-mudahan itu cukup bisa menjawab ya untuk Star Washing Body gitu. Dan kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya gitu kan. Terima kasih buat teman-teman semuanya sudah nge-like live ini ya. Mbak Jeki, Mbak Liza, kemudian ada Mbak Risa Rosita tadi juga gitu kalau nggak salah saya cek tadi gitu. Dan ini ada pertanyaan dari Mbak Fai gitu ya. Ini maksudnya apa? Pak, gimana jadi secure? Tiba-tiba nanya gimana caranya nggak dependent gitu kan. Nah ini kayaknya supaya lebih jelas saya invite ini ya Mbak Fai-nya gitu kan. Oh, Mbak Fai-nya bisakah menyampaikan invitation-nya di sini gitu, dan kita ngobrol bareng di sini. Saya tidak menemukan di sininya soalnya. Oke, mungkin saya coba meraba-raba gitu ya pertanyaan dari Mbak Fai. Gimana caranya supaya jadi secure, supaya kita nggak ngerasa insecure gitu mungkin ya. Gimana caranya nggak dependen? Oh, nggak bisa join lagi di luar banget. Oke, oke. Coba aku jawab gitu ya. Mungkin kenapa pertanyaannya kok kita itu jadi secure? Gimana caranya supaya kita mengalami yang namanya ketenangan, kenyamanan, atau secure gitu ya? Atau situasi yang bikin kita nggak insecure gitu ya. Nah, yang pasti insecure itu muncul karena kita punya ekspektasi tertentu gitu kan. Yang itu mungkin tidak bisa kita dapatkan, tidak bisa kita wujudkan karena kita tahu, kita sadar bahwa ada hal-hal yang mungkin itu belum bisa kita miliki. Kemampuan-kemampuan atau kapabilitas yang kita miliki sekarang ini tidak sesuai dengan kemampuan-kemampuan atau kapabilitas yang harusnya bisa kita gunakan untuk mencapai apa yang membuat kita memperoleh ekspektasi kita gitu kan. Artinya ada gap, ada jarak, ada hal-hal yang itu membuat kita tidak bisa menggapai apa yang kita ekspektasikan gitu kan, sehingga kita merasa bahwa kondisi saat ini itu tidak seperti apa yang kita harapkan, tidak sesuai apa yang kita ekspektasikan. Kondisi semacam itu membuat kita jadi merasa nggak yakin buat ngejalanin apa yang harusnya kita jalanin karena kita punya ekspektasi yang ternyata kita belum di level itu untuk mencapai ekspektasi itu. Akhirnya kita merasa tidak secure atau insecure. Lalu bagaimana cara supaya secure gitu kan, supaya tetap aman, tenang segala macam? Maka jangan lupa untuk meletakkan ekspektasi itu sebagai sebuah hal yang itu bukan hal yang menjadi target utama, tapi menjadi sesuatu yang bikin kita malah termotivasi gitu kan. Karena kadang-kadang sesuatu yang kita bikin jadi target utama itu malah bikin kita jadi terbebani. Tapi juga kalau kalian ingat bahwa ketika kita menjadi berharap akan sesuatu yang tidak bisa kita capai gitu kan, akhirnya kita merasa kok sulit banget gitu ya, kok gagal, kok nggak bisa digapai, kok besar banget usaha yang harus digunakan untuk mencapai itu gitu kan. Dan ketika kita berpikir seperti itu, semakin berat, semakin tidak nyaman, semakin banyak yang harus kita pikirkan, dan semakin merasa insecure gitu kan. Artinya boleh mempunyai pikiran atau harapan yang tinggi banget, tapi itu untuk memotivasi kita untuk kita tidak pernah puas dengan hal itu. Tapi untuk membuat kita jadi lebih nyaman gitu kan, kita perlu mempunyai step-step kecil-kecil gitu ya untuk menuju ke sana. Jadi harapan besarnya boleh ada, tapi untuk menuju ke sana itu kita perlu ada tangga kecil-kecilnya gitu kan. Nah, yang bikin kita menjadi bisa attainable, bisa digapai itu adalah tangga kecil-kecil itu gitu kan. Nah, setiap kita mau menggapai sesuatu, kita harus bisa mencapai tangga kecil-kecil itu. Nah, tangga kecil-kecil itu ukurannya adalah kemampuan kita saat ini. Kalau kita mampu untuk menggapai
satu step tangga gitu dengan kemampuan kita saat ini, maka jangan lupa mengapresiasi diri kita dengan harapan bahwa satu tangga yang kita raih, kita tapakin gitu ya, itu adalah satu tangga yang menuju sekian persen ke arah harapan utama kita ke depannya gitu kan. Jadi setiap tangga yang kita lewati itu jadi sebuah fondasi, kita jadi lebih yakin untuk bisa maju ke depannya. Jadi jangan sampai langsung ke titik tertinggi, tapi kita perlu ada step-step kecilnya. Jadi cita-cita yang tinggi itu boleh, tapi jangan lupa kita siapkan stairnya, tangganya menuju ke sana itu apa gitu kan. Nah, itu harus dimulai dari yang paling tinggi dulu. Untuk mencapai yang paling tinggi, apa yang harus dilakukan? Terus kemudian untuk mencapai yang di level yang agak tinggi itu tadi, kita harus ngapain tuh? Jadi makin lama makin turun. Nah, sampai di titik kita saat ini gitu kan. Nah, kalau kita sudah di titik saat ini, kita harus sesuaikan dengan kapabilitas yang kita miliki sekarang. Nah, kalau sudah sesuai, maka kita harus punya tekad untuk mencapai satu tangga titik pertama itu gitu kan. Jadi setiap tangga yang kita lewati itu merupakan hasil dari proses kita semakin berkembang. Jadi nggak langsung tinggi banget, karena kalau udah terlalu tinggi maka kita jadi merasa nggak nyaman, nggak tenang, insecure segala macam. Ya pelan-pelan, step by step. Ya itu yang bikin kita jadi bisa termotivasi karena berhasil satu hal, kemudian kita merasa tenang gitu bahwa kita sudah 1% menuju ke 100% kayak gitu. Mending 1% daripada 0%. Artinya setiap capaian yang kita dapatkan itu merupakan hal yang perlu kita apresiasi ke dalam diri kita gitu. Jadi itu yang bikin kita jadi semakin semangat, termotivasi, dan jadi lebih secure untuk menggapai tangga-tangga selanjutnya gitu Kak Fai. Pertanyaan selanjutnya dari Elizabeth Rusida nih. Terima kasih mau bertanya ya Mbak Elizabeth Rusida. Mas mau tanya, semisal kita itu ada di sekitar toxic people kan. Nah, apa sih penyebab seseorang itu menjadi toxic? Ya kan? Ya, pada dasarnya ini semuanya itu bagian dari proses perkembangan hidup manusia. Kondisi kita saat ini itu bagian dari bentukan diri kita di masa-masa sebelumnya. Hari ini kita seperti ini karena kita kemarin, seminggu yang lalu, sebulan yang lalu, setahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, saat kita kecil, saat kita dilahirkan, itu tuh berhubungan semua gitu. Jadi kondisi saat ini merupakan bentukan atau proses output dari apa yang terjadi sama kita selama kita hidup gitu ya. Mulai dari kita lahir sampai kita kemarin atau detik yang sebelumnya gitu. Jadi artinya kenapa kok bisa orang menjadi toksik? Karena bisa jadi dia terbentuk sedemikian rupa dari lingkungan-lingkungan yang membuat dia akhirnya memutuskan untuk menjadi berperilaku seperti itu atau berperilaku toksik.